Kemudian Rasul membuat garis-garis di kanan dan kiri garis yang lurus ini. Wa hadhihi subul, inilah jalan-jalan ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Di setiap garis-garis ini, yang jalan-jalan setan ini, jalan kecil-kecil ini, ada setan yang mengajak kalian. Fala tattabi'us subul. Kemudian Rasulullah membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah jalan yang lurus, jalan yang ditinti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna hadza sirat, ini jalan yang lurus, ikuti jalanku. Jangan ikuti jalannya fulan wala allan. Ikuti jalan yang lurus, jangan ikuti jalan yang lainnya. Kalau kalian ikut jalan yang lainnya, fatafarraqu bikum an sabili, yang terjadi seperti sekarang umat Islam berpecah belah karena semuanya pada memilih jalan masing-masing. Semuanya punya syekh masing-masing, semuanya punya ustadz masing-masing, semuanya punya kiai masing-masing. Yang kalau ditanya, wah ini menurut syekh saya seperti ini, semuanya masing-masing. Maka Rasulullah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Rasulullah membaca ayat ini jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadinya perselisihan. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya perselisihan dan perpecahan dilarang. Di antaranya hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan kalau beliau mau sholat, Rasulullah menepuk, memegang pundak-pundak para sahabatnya, kemudian beliau mengatakan istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kata Rasul, luruskan shaf kalian, rapikan shaf kalian, samakan shaf kalian, dan jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, hati kalian akan berseberangan, berselisih pula. Bayangkan ketika sholat, Anda melihat sendiri di Indonesia, kita kalau sholat jamaah di Indonesia itu jaraknya jauh-jauh. Semua punya senjata yang mahal, yang gede. Kalau Anda injak, dilihat Anda. Betul nggak? Kalau Anda mungkin bajunya nggak bagus, mau berdiri di samping orang kaya, nggak enak Anda, ya Allah katanya. Baju kukusan, sedangkan ini bajunya bagus. Akhirnya menjauh. Atau orang kaya itu yang menjauh dari Anda ketika Anda berusaha meluruskan shaf. Subhanallah. Apa yang terjadi kalau kita tidak menyamakan shaf, meluruskan shaf? Hati akan berpecah belah, berselisih. Pulang dari masjid, gondok, wah, bapak ini nggak tahu sama sunnah katanya. Saya mau rapatkan malah menjauh. Dan itu yang terjadi. Bayangkan, dalam shaf saja kita dilarang berselisih. Samakan shaf. Di depan Allah tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Bahkan bisa jadi yang pakai sandal jepit lebih mulia dari yang pakai sepatu yang mahal, karena ukurannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, alaikum bil jamaah, kalian harus mengikuti jemaah, harus bersatu, harus bersama-sama. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati dengan perpecahan. Hati-hati kalian, kata Rasulullah. Rasulullah ini sangat cinta kepada umatnya, sangat sayang kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Untuk itu Rasulullah SAW memberikan ujangan-ujangan, wasiat-wasiat agar kita selamat. Beliau mengatakan, fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Wa man arada bahatal jannah aw bahbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Syaitan itu
bersama orang yang sendirian, dan dia dengan dua orang jauh. Dalam kehidupan kita, kalau Anda jalan-jalan ke mall sendirian jalan-jalan ke mall di Jakarta, di Atrium, kira-kira matanya kemana? Oh, Masya Allah, gak ada temennya. Tapi ketika berdua, paling gak ada yang ngasih tahu, paling gak setannya gak kuat. Oh, ada temanku, masa aku berbuat seperti ini? Allah, Alhamdulillah aku berangkat sama teman. Mungkin kalau aku sendirian, aku bisa terjebak dalam kemaksiatan. Dalam kehidupan dunia kita merasakan kalau sendirian itu bahaya. Safar sendirian, berangkat, terbang ke Bali sendirian. Mau apa? Oh, enggak mau siapa. Tapi karena sendirian, setannya banyak. Maka dalam urusan agama kita harus bersama-sama. Para hadirin yang Allah SWT, sebelum kita melanjutkan kenapa perselisihan dibenci, perlu diingat bahwasanya ada perbedaan antara perpecahan dan perselisihan. Perpecahan haram hukumnya, yang dalam bahasa Arabnya iftiraq, itu haram jelas hukumnya. Adapun ikhtilaf, yang artinya perselisihan, ada dua macam. Ada perselisihan yang boleh, tapi kebanyakan perselisihan tidak boleh, haram, seperti perpecahan. Perselisihan yang boleh adalah perselisihan dalam hal-hal yang ada ruang untuk ijtihad memang, seperti at-tahiyat sekarang. At-tahiyat, menggerakkannya itu kapan? Apa dari pertama kita tunjuk, kita gerak-gerakkan, atau kita berhenti saja? Itu khilaf yang memang ada ruang untuk ijtihad di sana, karena nas-nas yang ada tidak menjelaskan dengan detail masalah itu. Ada perselisihan dalam hadisnya. Contoh lain, duduk ketika at-tahiyat. Duduk ketika at-tahiyat, madhab-madhab pada berbeda pendapat. Bagaimana duduk ketika at-tahiyat pertama dan at-tahiyat akhir? Dalam pandangan Imam Syafi'i, madhab yang diikuti oleh banyak umat Islam di Indonesia, duduk at-tahiyat pertama dengan kedua berbeda. Kalau berdua iftirash, kalau pertama iftirash, kalau yang kedua tawarruk, yang kakinya ditunjukkan. Sedangkan di madhab lainnya ada yang duduk pertama dengan keduanya iftirash, sama-sama. Seperti tasyahud pertama duduknya, tidak ada perbedaan. Dalam madhab lainnya duduk pertama dan kedua sama dengan yang terakhir, yaitu tawarruk semuanya. Anda kalau ke Madinah sholat pas musim haji, Anda melihat orang-orang Afrika yang mereka madhabnya kebanyakan Maliki itu tawarruk semua. Kadang-kadang kita susah mau at-tahiyat karena kaki dia seperti ini. Memang ada majal, ada ruang untuk ijtihad. Maka tidaklah dibenci asalkan tidak mengantarkan kepada perpecahan. Jangan gara-gara masalah duduk aja akhirnya kau madhabnya beda sama aku, assalamualaikum, mulai hari ini nggak usah salaman. Nah, kalau sudah mengantarkan kepada itu, haram hukumnya. Karena khilaf yang tadinya boleh mengantarkan kepada pengkotakan seperti ta'assub atau fanatisme madhab, selalu mengatakan kau bukan ikut madhabku, ma'assalam. Tidak, itu haram hukumnya tetap. Hadirin Allah SWT, kenapa perselisihan dibenci oleh Allah SWT, dibenci oleh Rasul SAW? Subhanallah, Anda kalau melihat akibat yang ditimbulkan oleh perselisihan dalam urusan dunia, jangan urusan agama, urusan harta warisan. Kalau ada perselisihan di ahli waris, apa yang akan terjadi? Adik bisa saja membunuh kakak. Kemarin yang makan bareng di satu meja makan, bisa jadi keesokan harinya sudah tidak mengucapkan salam saudara, gara-gara berselisih dalam satu masalah. Bukan masalah akhirat, bukan masalah agama, masalah dunia. Apa yang terjadi di Somalia sekarang? Ribut, berselisih tentang siapa yang berhak untuk menjadi presiden.
Apa yang terjadi? Mereka perang bersaudara. Darah umat Islam hampir tiap hari dikucurkan di tempat itu. Penyebabnya apa? Perselisihan. Selisih antara anak buah dengan bos. Apa yang akan terjadi? Besok anak buahnya dipindah sama bosnya ke tempat yang lebih susah. Pokoknya perselisihan bapak. Perselisihan akan menyebabkan kekuatan itu runtuh, kemampuan-kemampuan hilang, menimbulkan kebencian di hati, permusuhan, dan segala penyakit hati. Gara-gara berselisih itu akan tumbuh dengki sama orang itu. Gara-gara berselisih dalam masalah mungkin yang remeh. Untuk itu dilarang umat Islam untuk berselisih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berbeda pendapat dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajma'in dalam masalah salat di Mina. Salat di Mina itu disunahkan di qasar. Ketika kita berangkat haji pada hari tarwiyah, pada ayyamut tasyrik, pada hari Id kita berada di Mina disunahkan untuk mengqasar. Pada waktu Utsman menjadi khalifah, Utsman merasa bahwasanya dirinya bukan musafir, dia punya rumah di Mekah, dia menyempurnakan salat 4 rakaat. Ibnu Mas'ud tetap pendapatnya 2 rakaat lebih baik, lebih afdal 2 rakaat itu, karena Rasulullah mengamalkannya. Akhirnya ketika Utsman salat, Ibnu Mas'ud jadi makmum. Ditanya sama sahabatnya, Ibnu Mas'ud katanya, ya Abu Abdurrahman, bukankah qasar lebih baik daripada 4? Iya. Kata beliau, al-khilafu syarr. Perselisihan itu buruk akibatnya. Ada hal-hal yang kita tidak perlu berselisih, yang kita harus mundur. Udah, kalau masalah khilafiyah tidak perlu dibesar-besarkan, yang semuanya berijtihad dalam masalah itu nggak ada masalah. Karena kalau tidak, keburukan yang akan terjadi yang seperti ditimpa oleh umat Islam. Kita sudah menjawab pertanyaan tentang pertama, apakah perselisihan dan perpecahan itu diridhai Allah? Jawabannya tidak. Yang kedua, apakah boleh umat Islam bergabung dengan golongan-golongan yang ada selama mereka menghadap ke satu kiblat, berkitab dengan satu kitab, bernabi dengan Nabi Muhammad? Apakah kita boleh bergabung dengan mereka? Jawabannya tidak boleh, karena itu akan tetap menyebabkan umat Islam berpecah belah. Perintah Allah harus bersatu, karena cuma satu yang selamat. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang selamat itu? Siapakah golongan yang kita berharap termasuk dari golongan yang selamat? Apa nama mereka? Apa sifat-sifat mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang tadi beliau menceritakan tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Dalam hadis Auf bin Malik dan Anas bin Malik ada tambahan. Rasulullah setelah menjelaskan bahwasanya umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani 72, umat Islam 73. Rasulullah mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Semuanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di neraka. Semuanya di mana? Di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Rasulullah mengatakan wahumul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Rasul ditanya, siapa yang satu itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka yang meniti
jalan mengamalkan Islam, menjalankan agama Allah seperti yang aku bersama para sahabatku berada di atasnya pada hari ini, yakni mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis ini ada sebagian yang meragukan kesahihannya, tapi hadis ini sahih, disahihkan oleh ulama al-kibar, disahihkan oleh Al-Hakim Al-Khattabi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, disahihkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Ibnu Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian ulama-ulama muasirin yang sebelumnya Asy-Syaukani, semuanya mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini sesuai dengan kenyataan. Kalau Anda melihat umat Islam, apa mungkin ada yang mengatakan, oh bebas, semuanya nggak masuk neraka, semuanya di surga? Hadis ini salah. Kalau kita berpendapat seperti itu, berarti kita ridho dengan perpecahan. Ya sudah, biar aja berpecah. Karena apa? Karena semuanya masuk surga. Ada apa kita ribut? Terus bagaimana yang perintah-perintah Allah di Al-Quran supaya bersatu? Perintah-perintah supaya jangan berpecah belah. Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Benar, Allah melarang berpecah belah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Dan kita mengikuti jalan mereka. Mereka berpecah belah, umat Islam pun berpecah belah. Asal makna jamaah dalam hadis Anas bin Malik, bahwasanya yang selamat itu adalah al-jamaah. Al-jamaah pada dasarnya berarti golongan, satu kelompok yang bersama-sama, namanya jamaah. Kita sholat 3 orang, 5 orang, 10 orang, disebut jamaah, kelompok yang bergabung. Tapi yang dimaksud dalam bab ini, siapa jamaah itu? Apa setiap kelompok yang bergabung termasuk jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Tentunya tidak. Jamaah yang dimaksud adalah para sahabat bersama Rasulullah SAW. Mereka yang mengikuti para sahabat, itulah jamaah. Karena umat Islam pada waktu itu ya cuma itu, cuma sahabat itu umat Islam pada waktu itu. Kemudian diikuti oleh tabi'in, maka yang mengikuti jemaah itu dia yang selamat. Karena apa? Karena Allah ridho dengan para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho dengan mereka. Bahkan Allah menjanjikan bagi mereka itu surga. Maka mereka yang selamat. Al-jamaah. Yang kedua, ma'ana alaihi wa ashab. Mereka yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama sahabatku pada hari ini. Itulah jamaah. Rasulullah bersama sahabatnya adalah gambaran satu jamaah yang mengamalkan Islam dengan sunnah. Maka muncul dari sini istilah ahlus sunnah wal jamaah. Di sini ada yang ahlus sunnah wal jamaah. Bapak-bapak, ada yang ahlus sunnah wal jamaah? Ada atau tidak? Ada. Alhamdulillah, ada 1 bisa. 2, 3, Masya Allah, ada 4, ada 5. Alhamdulillah ada 5 yang termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Yang lainnya ahlus sunnah wal jamaah. Semua orang bisa saja mengaku saya termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak bisa mengaku dia mencintai seorang gadis yang cantik di desa? Kalau di kampung Anda ada bunga desa, dengan mudah, ya Allah, aku senang sama hari ini. Tapi apa perempuan itu cinta kepada Anda? Belum tentu. Bisa jadi dia melihat Anda muak melihat wajahnya. Maka itulah mengaku-ngaku gampang. Aku ahlus sunnah wal jamaah. Kita kelompok organisasi ini kita jadikan dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Itu tidak penting. Yang penting apakah ahlus sunnah mengakui Anda? Apakah Rasulullah SAW dan sahabat mengakui bahwasanya engkau bersama mereka atau tidak? Itulah yang terpenting. Dan semua pengakuan akan gugur di pengadilan tatkala tidak ada bukti. Anda mengaku tanah di sebelah rumah Anda milik Anda ke pengadilan, mana buktinya?
Ya nggak ada. Katanya bapak saya milik saya. Kalau katanya jangan. Itu teman Anda punya surat-surat anak itu milik dia. Maka mendingan semua pengakuan itu di pengadilan tatkala tidak ada bukti. Begitu pula mereka yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mengaku menjadi firqatun najiyah, tapi dia tidak berjalan di atas jalannya al-jamaah. Yang pertama yaitu Rasulullah dan sahabatnya, maka masalah dia tidak akan termasuk dari golongan yang selamat. Kemudian jamaah tidak harus banyak. Bagaimana kalau saya pulang ke kampung saya sendirian, Ustaz? Itu di kampung semuanya pada nyembahin kuburan, Ustaz. Saya sendiri yang nggak minta-minta sama kuburan. Berarti saya berselisih dengan jamaah. Dia sendirian. Jamaahnya lebih banyak yang nyembah dan memohon kepada kuburan. Jamaah saya, Ustaz, semuanya itu pakai jimat, nggak ada yang nggak pakai jimat, Ustaz. Apakah saya harus pakai jimat supaya termasuk jamaah itu? Tidak. Jamaah itu adalah kebenaran. Untuk itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kau sendirian. Maka jangan takut yang pulang sendirian. Dengan kebenaran jangan pernah takut. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diutus menjadi nabi, beliau sendirian di antara ratusan atau bahkan ribuan manusia yang semuanya membenci beliau. Tapi karena beliau membawa kebenaran, cahaya kebenaran akan Allah sampaikan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan akan sirna dengan datangnya kebenaran. Maka apabila Anda mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sendirian, Anda termasuk jamaah. Kemudian bagaimana dengan 72 golongan yang lainnya? Apakah mereka kafir? Apakah mereka kekal di dalam neraka? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka. Ingat dalam sabda hadis tadi, hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik, Auf bin Malik, Rasulullah mengatakan ummati, umatku, mereka masih umatku. Dan umat Islam akan masuk surga selama dia tidak berbuat kesyirikan. Selama tauhid dia murni, dia bakal masuk surga. Tapi kapan masuk surga? Itu yang perlu ditanyakan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang kita dengar beliau adalah orang yang keras mungkin ya, madhabnya yang tidak demokrat atau madhabnya yang tidak sesuai dengan wasatiyatul Islam. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 218 yang artinya, dan barang siapa berkata 72 golongan ini semuanya telah kufur dengan kekufuran yang mengeluarkan dari agama, maka dia telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ijma' kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan ijma' imam yang 4. Tidak ada mereka yang mengkufurkan golongan-golongan itu. Namun sebagian di antara mereka mengkafirkan satu sama lain. Itu yang terjadi. Anda kalau melihat firqatul khawarij, itu mereka berpecah belah menjadi 10 sampai 30 golongan. Tiap golongan mengkafirkan yang satunya. Tapi ahlus sunnah wal jamaah tidak. Mereka tidak mengkafirkan golongan-golongan itu. Selama mereka tidak berbuat sesuatu yang mengeluarkan dia dari agamanya, dia tetap muslim. Tapi muslim yang berbuat dosa karena menyelisihi al-jamaah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin akan break di sini karena kita akan masuk kepada pembahasan tentang ciri-ciri al-firqatun najiyah. Apa saja ciri-ciri golongan-golongan yang selamat?
Kita tadi sudah memahami, insya Allah para jamaah sudah bisa menangkap pesan yang akan saya sampaikan dan yang telah saya sampaikan, bahwasanya perpecahan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perpecahan terus akan terjadi karena Allah menghendakinya, tapi Dia membencinya. Mungkin Anda agak kebingungan, gimana Allah membencinya tapi kok terjadi? Sebuah contoh, ada orang sakit, dia minum obat, pahit obatnya ini, mungkin dia mau muntah itu, tapi dia minum. Kenapa? Kenapa dia minum? Karena dia suka sama obat itu? Tidak, dia benci sama rasa obat itu. Tapi ada hikmah-hikmah di balik obat itu. Ada harapan kesembuhan. Begitu pula perpecahan yang Allah benci itu. Ada hikmah-hikmah besar di balik itu. Tampak mana yang benar-benar mengikuti jalan Rasulullah dan mana yang sekedar mengaku-ngaku. Akan jelas siapa yang bakal menjadi penghuni neraka dan siapa yang bakal menjadi penghuni surga. Di balik perpecahan itu tampak siapa orang-orang yang imannya memang benar, ikhlas untuk Allah SWT, dan siapa yang imannya kalau senang saja. Karena banyak orang kalau lagi senang beriman, lagi ada rezeki, masya Allah, lagi suruh sedekah pada kabur semuanya. Maka di sini perpecahan yang terjadi, perselisihan adalah untuk menampakkan hikmah-hikmah Allah yang sangat besar sekali. Aku qouli hadza. Mungkin kita akan break karena saya melihat jemaah sudah pada lapar ya. Mungkin tadi dengerin khutbah Jumat kehausan, terus khutbah Jumat dengerin ceramahnya Ustaz lagi. Akhirnya kelaparan, maka sekarang kita break untuk santai. Ada snack makanan ringan dan ada air, mudah-mudahan bisa dinikmati. Insyaallah kita akan melanjutkan setelah break ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita telah mengisi jasmani kita. Kalau tadi sesi pertama misi rohani, sesi kedua misi jasmani, insyaallah mungkin akan terus seperti itu, jasmani rohani, supaya keluar dari sini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita sekarang akan membicarakan tentang ciri-ciri al-firqatun najiyah, ciri-ciri golongan selamat di antara 73 golongan yang ada. Sebelum membahas masalah ciri-ciri firqatun najiyah, perlu diingat ada perbedaan antara kelompok, organisasi dan golongan. Ada organisasi yang sekedar dia membawahi masyarakat untuk mengumpulkan dana, untuk mendirikan madrasah, yang bisa jadi di organisasi itu orangnya